Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang contoh konversi enkripsi, Cheshire Cheever, dan juga substitution. Nah, tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Aymar Syabri dengan NIM 2024-205030. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita tidak akan belajar tentang dasar sekali ya tentang pengertian enkripsi Cheshire Cheever, pengertian enkripsi substitution Cheever, tapi kita akan langsung melangkah pada contoh konversi dan enkripsi Cheshire Cheever dan juga substitution. Nah, pertama kita pelajari adalah contoh konversi enkripsi Cheshire Cheever. Ya, konversi enkripsi Cheshire Cheever ini setidaknya memerlukan tiga unsur, yaitu plain text atau kata atau kalimat yang akan dienkripsi nantinya. Kedua adalah key-nya atau nilai geser atau nilai yang akan menjadi batas perubahan nilainya nanti. Nah, sedangkan terhadap ciphertext atau hasil dari enkripsi Cheshire Cheever itu sendiri. Nah, bagaimana contoh konversi enkripsinya? Di sini. Pertama kita lakukan adalah kita harus menentukan terlebih dahulu key atau nilai geser dari konversi enkripsi Cheshire Cheever. Misalkan di sini ini kita akan memakai nilai key-nya itu yaitu NIM terakhir dari saya yaitu 5030 sehingga key terakhirnya adalah 0. Nah, jadi di sini saya sudah membuat alfabet aslinya di mana jika kita melihatnya ya A B C D F G ini abjadnya urut ya A sampai Z-nya huruf dan juga pada kolom kedua itu nomor urut yang nantinya ini kita gunakan sebagai patokan perpindahan atau nilai geser dari key-nya. Nah, serta begini, jika key-nya itu 0, maka apakah ada pergeseran pada alfabet plus key-nya nanti? Jawabannya adalah tidak ada. Nah, karena ketika key-nya 0 otomatis permulaan hurufnya adalah dimulai dari huruf A yaitu pada nomor urut 0 sehingga tidak terjadinya perubahan. Otomatis jika seperti ini maka konversinya itu tidak akan terjadi. Jadi kita akan mengganti 0 ini dengan menggunakan angka kedua terakhir dari NIM saya yaitu 3. Nah, jadi di sini kita menggunakan key 3 sebagai nilai geser dari enkripsi Cheshire Cheever. Nah, formatnya masih sama seperti tadi dan ketika kita menggunakan key 3 maka A yang seharusnya berada pada nomor urut 1 di bagian alfabet jika sudah konversi dengan key-nya, maka ia akan berpindah ke nomor urut 3. Jadi huruf A ini baru akan dimulai pada nomor 3. Jadi nomor urut 3 itu ada A, nomor urut 4 ada B, nomor urut 5 ada C, nomor urut 10 ada H, dan seterusnya. Lalu, bagaimana jika misalkan nomor urutnya sudah sampai pada nomor urut ke-25? Nah, nomor 25 kan adalah batasnya. Nah, setelah itu, kita akan memulai ulang lagi dari awal. Nah, jadi 0 ini, sekarang ini ditempati oleh X, 1 ditempati oleh Y, dan 2 ditempati oleh Z. Seperti itu. Nah, jadi di sini saya sudah membuat tabelnya, satu alfabet untuk asli, satunya lagi alfabet yang sudah dirubah dengan menggunakan key. Nah, di sini kita mempunyai plain text atau kode atau kalimat atau kata yang nantinya akan dikonversi ke Cheshire Cheever. Nah, jadi di sini agar lebih mudah kita akan mengekspresinya per kata-kata ya supaya lebih mudah diterjemahkan. Nah, misalkan plain text-nya adalah universitas. Nah, cara untuk menentukan plain text-nya adalah, yaitu ciphertext-nya, yaitu seperti ini. Kita melihat angka U di sini, itu kita cari melalui alfabet aslinya. Misalkan U ini, U, bagian sini. Nah, U ini di alfabet key-nya, dia sejajar dengan apa? Ternyata dia sejajar dengan R. Berarti pada ciphertext-nya untuk huruf U, kita ganti dengan R. Nah, lanjut lagi. Untuk huruf N. Pada alfabet asli huruf N ini sejajar dengan huruf K pada alfabet key. Berarti N ini kita kasih dengan pada ciphertext-nya kita ganti dengan K. Nah, huruf I. Huruf I di sini sejajar dengan alfabet key F. Berarti di sini kita tulis F. Dan selanjutnya adalah P. Di sini P ini sejajar dengan S pada alfabet key-nya, maka kita taruh S di sini.
Dan seterusnya, misalkan S itu sejajar dengan P pada alfabet Q, maka kita ganti dengan P, dan seterusnya. Dan begitu juga dengan tiga kata lainnya, yaitu teknologi. Nah, teknologi ini sama juga. Qui itu pada alfabet asli di sini qui. Apa sejajar dengan qui pada alfabet Q-nya itu adalah N. T, maaf ya. T. Nah, itu sejajar dengan qui. Nah, sedangkan E ini pada alfabet aslinya itu sejajar dengan B pada alfabet Q, maka kita ganti B di sini. K di sini sejajar dengan H di sini, kita ganti H. N tadi itu sejajar dengan K. O sejajar dengan L. L di sini sejajar dengan I. O lagi dengan L. G ini sejajar dengan D. Dan I ini sejajar dengan F. Nah, sehingga kata ketiga adalah akbah. Nah, soalnya sama saja ya, seperti dua kata sebelumnya. A ini sejajar dengan X, K ini sejajar dengan H, K sejajar dengan H, B ini sejajar dengan Y, A ini sejajar dengan X lagi. Dan juga untuk kata terakhirnya masih format yang sama. M ini sejajar dengan J, A ini sejajar dengan X tadi, K dengan H tadi, A lagi, S-nya 2 kali sejajar dengan P, A dengan X lagi, dan R itu dengan O, seperti itu. Nah, jadi konversi enkripsi Caesar Cipher ini dengan plaintext Universitas Teknologi Akbar Makassar dengan Q3 menghasilkan ciphertext yaitu RKF SBO PFQ XP Q BH KL IL DF XHYX JXH XPPXO, seperti itu. Nah, konversi kedua adalah konversi enkripsi substitution. Nah, sebenarnya unsurnya masih sama ya, yaitu harus ada plaintext-nya, kata atau kalimat yang akan dienkripsi nantinya. Dengan format yang masih sama itu kita menggunakan Universitas Teknologi Akbar Makassar sebagai contohnya. Nah, bedanya adalah di key-nya, yang tadi kita menggunakan angka, sekarang menjadi susunan alfabet baru. Nah, di sini kita menggunakan contoh nama lengkap ya, sebagai key-nya, yaitu nama saya sendiri, Aiman Syabri. Dan juga ciphertext-nya atau hasil dari enkripsi substitution nanti. Nah, sebelum kita langsung ke konversinya, key ini harus kita olah terlebih dahulu. Karena ada beberapa aturan pada enkripsi substitution. Nah, diantaranya adalah kita harus menghapus spasi terlebih dahulu antara beberapa kata apabila terdapat lebih dari satu kata ya. Jadi pertama ini kita hilangkan spasi yang terlebih dahulu. Setelah itu, apabila ada huruf yang sama, maka itu kita hilangkan. Kita cukup menggunakan satu huruf saja. Misalkan di sini, jika kita lihat di sini ada 3 huruf A, yaitu 1, 2, 3. Berarti yang kita masukkan nantinya adalah satu huruf A. Nah, itu huruf pertama. I-nya ada 2, yaitu I di bagian sini dengan I di bagian sini. Berarti I itu yang kita pakai hanya 1. Sedangkan yang sisanya itu dihilangkan. Misalkan M-nya kan hanya 1, R itu 1, S-nya 1, Y-nya 1, dan juga B-nya juga 1, seperti itu. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu, huruf-huruf yang tidak ada di sini, seperti C, D, E, F, G, H, J, K, L, seperti itu akan ditambahkan pada bagian paling kanannya. Misalkan sini, A, I, M, R, S, Y, B. Ini kan setelah kita konversi tadi atau kita atur tadi ya. Nah, sedangkan C, D, E, F, G, H, J, K, L, N, O, P, Q, T, U, P, W, X, Y, Z ini itu adalah huruf yang tidak ada pada key sebelumnya. Jadi itu kita tambahkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah saya sudah membuat tabel yang sama seperti pada enkripsi Cipher tadi, yaitu bagian atas itu alfabet aslinya itu A sampai Z-nya itu berurut. Sedangkan pada alfabet key-nya ini itu yang tadi, yaitu key yang kita pakai tadi, yaitu A, I, M, R, S, Y, B. Itu adalah key yang nama lengkap saya tadi. C, D, F, G ini adalah itu alfabet yang kita tambahkan yang tidak ada pada key sebelumnya. Nah, misalkan plaintext-nya adalah Universitas Teknologi Akbar Makassar. Nah, ini itu kita bisa konversikan kata per kata ya, supaya lebih mudah. Nah, pertama adalah universitas. Nah, jadi kita konversi lagi. Nah, teknik konversinya itu masih sama ya, yaitu menyelaraskan atau
membandingkan kira-kira apa yang sejajar dengan apa. Misalkan U ini sejajar dengan huruf T, berarti kita kasih huruf T di sini. Nah, N ini di alfabet aslinya ini sejajar pada apa alfabet Q-nya. Nah, sejajar dengan J, jadi kita tulis J. I di sini sejajar dengan huruf D. V di sini sejajar dengan huruf U. E di sini sejajar dengan huruf S. R di sini sejajar dengan huruf O. S di sini itu sejajar dengan huruf P. I sejajar dengan huruf D. T sejajar dengan huruf Q. A sejajar dengan huruf A karena kebetulan nama saya mulai dari huruf A. Dan S itu sejajar dengan huruf P. Nah, lanjut ke kata yang kedua yaitu teknologi. Nah, masih sama. Teknologi ini pada alfabet aslinya T-nya ini di sini kita lihat sejajar dengan Q pada alfabet Q-nya. Q, E sejajar dengan huruf S, K di sini sejajar dengan huruf F, N di sini sejajar dengan huruf J, O di sini dengan K, L di sini dengan G, O di sini dengan K lagi, G di sini dengan B, dan I dengan D. Nah, sedangkan untuk huruf ketiga yaitu akba, ini sama saja, yaitu A dengan A tadi, K ini dengan F, B ini dengan I, A dengan A lagi. Makassar juga sama, yaitu M itu sejajar dengan H, A itu sejajar dengan A, K itu sejajar dengan F, A itu dengan A, S itu sejajar dengan P karena S-nya 2 kali jadi P juga 2 kali, A dengan A lagi, dan lalu yang terakhir adalah R itu sejajar dengan O, seperti itu. Jadi, hasil enkripsi dari substitution adalah PJDU SO PDQ AP WSFJKG KBD AFIA HAFA PPAO dengan Ki Aymar Syabri, dan plaintext-nya adalah Universitas Teknologi Akbar Makassar. Nah, kurang lebih itu tadi contoh konversi tentang enkripsi Caesar Cipher dan juga substitution. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.